Sebuah silinder homogen beratnya W diletakkan seperti gambar. Jadi ini ada silinder seperti ini. Pada silinder dikerjakan gaya vertikal yang beratnya besarnya 2W. Jika dinding vertikal licin, koefisien gesekan statis permukaan silinder dengan lantai datar sepertiga. Maka agar silinder tepat akan bergerak, nilai D adalah, jadi maksudnya gini, ini silinder, ini memiliki jari-jari R, pusatnya P. Ini jarak D, ini jarak di mana silinder ini ditekan suatu gaya dari atas sehingga dia itu berputarnya cenderung ke arah berlawanan jarum jam. Tapi silinder ini nggak bergerak diem, kecenderungan dia berputar berlawanan jarum jam itu nyaris dia berputar itu jika jarak gaya dengan pusat silindernya ini, pusat beratnya ini, pusat masanya berapa. Oke, sekarang kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada silinder ini. Pertama, beratnya W ke sini, normalnya dari lantai seperti ini, kita sebut N1. Kita sebut N1 karena ini ada gaya normal 2 ini. Di sini N2. Kemudian ini apa? Satu lagi, ini didorong oleh gaya F. Ini cenderung memutar berlawanan arah jarum jam. Pasti ada gaya gesek yang menahannya berlawanan jarum jam, berarti gaya geseknya berlawanan ke kiri. Fs. Nah, sekarang karena ini seimbang, maka sigma torsinya untuk suatu poros harus sama dengan 0. Oke, desimang to sama dengan 0, syarat kesetimbangannya. Ini syarat satu lagi, sigma F, sigma gayanya harus sama dengan 0. Nah, sekarang begini, kita mulai dulu saja untuk arah vertikalnya. Oke, sigma F Y nya sama dengan 0. Arah vertikalnya kan ada ini, F ini katanya berapa ini, 2W. Terus ini ke bawah lagi ada W. Ini yang ke atas N1, berarti N1 nya itu F tambah W. Berarti N1 nya sama dengan F itu ditambah W. F sendiri 2W plus W berarti sama dengan 3W. Sekarang gimana sigma Fx nya, gaya pada subuh X nya? Subuh X nya ini ada N2 sama gaya gesek. Oke, gaya geseknya Fs sama dengan N2. Sedangkan gaya gesek itu mu S, gaya gesek statis dengan gaya normal yang tegak lurus itu N1. Wis gesek statis katanya sepertiga. N1 nya tadi kita dapat 3W. Jadi coret-coret tinggal W. Oke, ini gaya gesek statis sekaligus N2 nya. Sekarang D nya. D nya kita lihat dari sigma torsinya ini. Sigma torsinya kita ambil porosnya di pusatnya. Maka gaya yang menyebabkan perputaran ini, F nya ini jaraknya D dan gaya gesek statis ini. Sedangkan N1, N2, W ini tidak menghasilkan putaran karena ini di porosnya. Kalau ini dipanjangin juga lengannya ya sampai poros, berarti ini bukan menyebabkan perputarannya. Menyebabkan perputaran itu F-nya dengan gaya geseknya. Oke. Jadi F-nya lengannya ini ke porosnya D,
dikurangi ya lawannya. Ini ke sini berlawanan, yang searah gaya geseknya. Gaya gesek ini kemana? Berarti ini ke sini dengan jarinya. Berarti ini FD min Fs kali R sama dengan 0. Oke. F-nya itu 2W dikali D. Ini langsung pindah ke sini aja. Fs-nya berapa tadi? W. Berarti W kali R. Oke. Sekarang W-nya sama, corek-corek. D-nya itu berarti R per 2 atau setengah R. Jadi jawabannya C.